Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup PBL Reflow Oven dan EOI. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan mesin yang akan kami gunakan pada proses reflow oven nanti. Oke. Pada kali ini kami menggunakan mesin Samsung SFR 70i92 yang dimana mesin ini merupakan salah satu mesin yang digunakan untuk mesin reflow oven. Oke, jadi mesin reflow oven itu sendiri itu digunakan untuk melelehkan solder setelah dari mesin pick and press, yaitu fungsinya untuk melelehkan solder agar komponen menempel dengan sempurna. Nah, oke, jadi mesin ini bisa digunakan secara manual maupun otomatis. Nah, jadi pada mesin ini di atas yang ini namanya itu heating cover atau sebagai penutup daripada mesin ini itu sendiri. Nah, jadi di sini mungkin boleh mendekat. Di sini ada conveyor ya, yang dimana conveyor ini berguna untuk menggerakkan PCB yang akan di reflow nanti. Nah, jadi di sini yang kiri dan yang kanan dan kiri ini berfungsi untuk disesuaikan ketika PCB nanti akan dimasukkan, apakah dia sebesar ini atau bisa lebih kecil daripada ini. Nah, sementara conveyor yang di tengah ini digunakan untuk sebagai penopang atau penahan pada bawah PCB tersebut. Oke, di sini ada minyak lubrikasi. Ini fungsinya untuk sebagai pelumas daripada conveyor agar conveyornya itu tidak mengering atau tidak mengeras ya. Jadi digunakan pelumas sebagai pelicin. Oke, di sini ada tombol emergency. Tombol emergency ini sendiri berguna untuk jika ada bahaya atau ada kerusakan atau apapun. Nah, jadi pada mesin ini tombol emergency ini ada 4 ya. Di setiap sudutnya itu ada satu tombol emergency. Kemudian ini ada lampu. Ini lampu sebagai indikator daripada mesin, yang dimana kalau misalnya kuning itu mesin bersedia untuk dijalankan. Kemudian kalau hijau itu berarti mesin sedang dalam proses. Kemudian kalau merah itu mesin dalam keadaan tidak digunakan. Oke, lanjut. Nah, pada mesin ini sendiri ya, pada mesin reflow ini itu ada 2 blower, yaitu blower atas dan blower bawah. Mungkin boleh mendekat. Nah, jadi pada mesin reflow ini yang kami gunakan itu terdapat 9 zona. Nah, yang dimana zona itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu untuk zona 1 ya, untuk zona 1 sampai zona ke-6 ini digunakan sebagai preheater zone ya, yang digunakan pada proses reflow oven. Nah, untuk yang zona 7 sampai dengan 9 ini sebagai zona reflow atau zona pelelehan solder itu sendiri. Baik teman-teman, bagian berikutnya yaitu ada piston, yaitu sebagai pembuka dan penutup cover. Kemudian ada motor. Nah, fungsi motor ini penggerak otomatis di bagian yang ini sama yang di tengahnya sebagai penumpang PCB-nya. Kemudian ada power supply. Nah, di power supply ini itu berfungsi sebagai ketika listrik tiba-tiba mati. Nah, power supply ini akan memberikan daya agar proses di reflow oven itu selesai terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian control panelnya. Bisa dilihat sini banyak sekali bagian-bagian dan yang ada. Di sini ada blower fan untuk up dan down. Di sini ada PLC-nya, dan sini ada UX on off-nya. Terus apabila kita kini kita bisa melihat ada kontaktor. Di bawah kontaktor ada 9 relay. Yang sebelah kanan yang berwarna biru ini relay otomatis, sedangkan yang bagian kecil-kecilnya ini relay manual.
Terus setelah itu sini ada ada 4 breakernya. Oke, jadi pada kali ini saya akan mempraktekkan gimana cara untuk membuka heating cover dan juga cara men-setting manual conveyor. Oke, yang pertama itu kita akan mempraktekkan gimana caranya membuka heating cover. Jadi ini adalah handle-nya atau tuasnya, yang dimana kalau kita gerakkan ke kiri, ya kalau kita gerakkan ke arah kiri, itu heating cover akan terbuka atau naik ke atas. Sementara kalau kita arahkan tuas ini ke arah kanan, maka heating covernya akan kembali tertutup. Oke, langsung saja kita praktekkan. Ini kita akan membuka dulu heating covernya. Oke, jadi setelah tuasnya sudah kita arahkan ke arah kiri, maka heating covernya akan terbuka seperti ini. Nah, cara menutupnya itu kita berlawanan arah. Kalau tadi ke kiri, ini kita arahkan ke arah kanan. Nah, seperti itulah cara untuk membuka daripada heating cover. Oke, tadi kita sudah mempraktekkan gimana cara untuk membuka heating cover. Sekarang kita mempraktekkan gimana caranya mengatur secara manual daripada kelebaran workpiece. Oke, mungkin bisa mendekat. Jadi ini conveyor yang akan kita atur, ya, yang secara manual, yang dimana nanti ketika kita gerakan menggunakan tuas, maka yang bergerak adalah yang di sisi sebelah kiri sini. Sementara yang ini dia hanya diam saja, ini yang akan bergerak. Oke, ini adalah cara pengaturnya. Kita masukkan seperti ini, kemudian kita putar ke arah kanan, maka conveyor akan mengecil. Ya, bisa kita lihat yang sebelah sininya itu dia mengecil. Nah, kalau kita kalau kita putarkan berlawanan arah jarum jam, maka conveyor akan melebar. Oke, jadi seperti itulah untuk mengatur conveyor width atau kelebaran conveyor. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya anti-web width atau kelebaran dari anti-web, yaitu yang di tengah seperti rantai ini. Nah, itu adalah anti-web. Dimana kalau kita putar ke arah jarum jam, maka dia akan bergerak ke arah kanan. Dan kalau kita putar tuasnya itu ke berlawan arah jarum jam, maka dia akan bergerak ke arah kiri. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi kita bakal mencoba untuk mengoperasikan software daripada Reflow Open. Nah, jadi software yang kita gunakan yaitu TSM Reflow. Langsung saja kita klik. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini ya. Setelah itu kita akan login seperti pada umumnya. Oke, nah sekarang kita sudah login ya teman-teman. Oke, jadi di sini merupakan tampilan ketika kita login. Jadi di sini ada run mode, posisinya itu adalah stop karena kita sedang tidak menjalankan mesinnya. Kemudian buzzer on atau ya bisa dibilang seperti alarm, ini hidup. Mungkin nanti ketika ada kejadian atau error itu dia akan
mengeluarkan suara seperti alarm itu. Kemudian ada nama filenya, dan ini filenya bakal disimpan di mana gitu. Nah, kemudian ini ada 9 zona, ya zona, kemudian 2 zona ini ada zona cool atau pendinginan. Jadi untuk yang di atas ini, ya yang di atas ini itu merupakan kondisi suhu yang digunakan pada saat ini, atau posisi suhu saat ini. Kemudian yang ini, yang berwarna yang ini merupakan indikasi suhu, tetapi dalam bentuk grafik. Nah, kalau yang tadi ini dalam berbentuk angka, yang ini dalam berbentuk grafik. Nah, jadi untuk warna-warnanya itu juga memiliki arti. Jika warna kuning, ya, jika warna kuning itu berarti menandakan bahwa suhu saat ini itu berada di luar batas atas maupun batas bawahnya. Nah, kemudian untuk warna kuning itu berarti suhu itu hampir mendekati daripada parameter yang sudah kita set up. Nah, terus kemudian ketika dia berwarna hijau, maka suhu sudah pas atau sudah sesuai dengan parameter yang kita setting. Nah, kemudian kalau terjadi error, maka dia akan muncul seperti bukan seperti memang warna merah, namun dia berkedip-kedip. Kemudian ini ada indikasi heater, ya. Kalau berwarna hijau tua itu berarti dia dalam keadaan off. Kemudian kalau dia berwarna hijau muda atau hijau terang itu berarti dia dalam keadaan hidup. Oke, kemudian di sini ada informasi tentang blower dan juga informasi tentang conveyor. Ya, kalau untuk blower information, ini dia ada informasi tentang panas atasnya, terus panas bawahnya, kemudian dinginnya berapa. Kemudian untuk conveyor information atau informasi conveyor sendiri itu mencakup kecepatan conveyor berapa, kemudian lebar daripada conveyor itu berapa.